البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di bab yang kelima. Ini bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Di babul hads al-khusyuk di salat, bab anjuran atas khusyuk di dalam salat disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ya tentang hadis-hadis berkaitan tentang khusyuk, untuk tidak seorang ketika salat meletakkan tangannya di pinggang, berkacak pinggang. Ya, demikian juga tidak boleh menoleh ketika salat. Demikian juga apabila dihadirkan di situ makanan, ya, untuk dia mendahulukan makan apabila tidak mampu, ya, untuk menjaga kekhusyuan. Demikian juga apabila dia sujud umpamanya kemudian ada debu ataupun kerikil sekali, ya sekali usapan saja. Kemudian juga disebutkan tidak meludah ke arah depan ataupun ke arah kanan ketika sholat. Kemudian juga hal-hal yang mengganggu kekhusyuan seperti gambar-gambar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, untuk menyingkirkan gambar yang mengganggu kekhusyuan beliau. Untuk itu seorang ketika sholat benar-benar dia berkonsentrasi karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika sholat, ya, tetapi dia pikirannya di dalam perkara yang lain dan perkara dunia. Demikian juga larangan seorang ketika sholat menghadap ke arah langit, ke atas. Bahwa disebutkan Allah akan apa? Akan tidak mengembalikan, la tarji'u ilaihim. Ini tidak kembali pandangan mereka kepada mereka. Ini kebutaan. Ini jangan mengangkat pandangan ketika sholat ke arah langit. Lalu bagaimana? Ke arah depan sebagaimana kemarin kita sebutkan, atau ke arah tempat sujud. Ketika tahiyat ke arah apa? Jari telunjuk. Dan disebutkan yang paling mendukung untuk khusyuk menghadap ke arah mana? Tempat sujud. Walaupun tidak ada dalil yang sahih menunjukkan bahwa itu ke tempat sujud. Kemudian berikutnya hadis yang ke-11 di bab ini, yang di kitab shalah ini. Walahu, yakni disebutkan oleh Imam Muslim. Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat mengatakan, sebagian dari lafaznya ini sudah lewat pembahasannya. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, la sholata bi hadrati ta'amin. Tidak ada salat. Yang benar lah salat di sini bukan berarti menunjukkan tidak ada salat secara mutlak. Ini batil sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Tidak ada salat, tidak ada salat yang sempurna, maksudnya demikian. Bi hadrati ta'amin, dengan hadirnya makanan. Sudah lewat ya, kalau kemudian dia masih bisa dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan lapar umpamanya, maka dia salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau akan makan daging kambing, sudah di tangan beliau itu pisau sebagaimana telah lewat kan. Kemudian di situ ditegakkan salat, beliau salat, meninggalkan makanan itu. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan, adalah hadis dalam Sahih Bukhari juga, menunjukkan bahwa hadis seperti ini bukan berarti menunjukkan seseorang harus kemudian makan. Tidak. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memegang pisau, sudah mau makan, tapi ditegakkan salat, beliau salat. Ya demikian. Tapi kalau kemudian seorang saat lapar sekali umpamanya, ya makan dulu. Ya demikian. Sudah lewat pembahasannya. Jadilah di sini adalah ikmal, bukan berarti batil, bukan. Ya. Jadi bagusnya adalah demikian. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, wala huwa yudafi'ahu al-ahbasan. Al-ahbasan disebutkan oleh Imam Sunani al-bul wal qaid. Khabis itu kan jelek. Al-ahbasan dua yang jelek yaitu apa? Kencing dan berak. Yudafi'ahu, al-ahbasan sebagai fa'ilnya, yudafi'ahu, yakni mendorong dia. Dua yang jelek ini mendorong dia.
Sebutkan dalam Tauhidul Ahkam faka'annahuma yadfa'ani al-musolli, seakan-akan keduanya ini berak dan kencing itu mendorong orang yang salat ini ya ila qadaihima, untuk melaksanakan ya keduanya, ya untuk berak itu atau kencing dulu. Wal musolli yadfa'uhuma, dan orang yang salat ini mendorong keduanya juga, ini sama-sama saling mendorong. Ya, kencing demikian juga berak ini mendorong dia untuk meninggalkan salat. Ya, ini berak dulu, kencing dulu. Demikian juga orang yang salat ini mendorong berak dan kencing ini untuk melaksanakan salat. Ini saling dorong-mendorong. Salat dulu enggak, kencing dulu enggak, saling mendorong. Ini maknanya. Jadi tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dan tidak ada salat ya dan dia dalam keadaan apa? Berak dan kencing itu mendorong dia. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa seorang ketika salat hendaknya untuk benar-benar khusyuk. Kalau dia ingin kencing dulu. Dia ingin berak dulu. Jangan sampai ketika salat kemudian saling tarik-menarik. Ya. Untuk salat dulu, untuk menyempurnakan salat, ataukah untuk kemudian kencing dulu. Ya, demikian. Dan hukum-hukumnya ya, kalau kemudian dia melakukan ya adalah makruh. Ya. Dia umpamanya ingin kencing tapi dia sholat dulu, berarti makruh. Bukan sampai kemudian mananya tadi kita katakanlah sholatnya ini batil, tidak. Ya, tapi makruh. Kalau dia ingin kencing, ingin berak tapi dia tetap sholat, ya, maka dia dalam keadaan melakukan perbuatan yang makruh. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir, hadis yang ke-12 di bab ini. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di sini sebuah Imam Muslim. Ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan at-tasa'ub minasyaiton. At-tasa'ub ini apa? Menguap. Sampai dalam riwayat yang lain, yaitu dalam Sahih Bukhari disebutkan wala yaqul ha. Biasanya orang kalau menguap ha. Ya, kalau enggak ditutup ya gitu. Jangan kalian menguap, istilahnya. Ya, beliau mengatakan qala, Nabi SAW mengatakan at-tasa'ub minasyaiton, menguap itu dari syaitan. Fa idza tasya'aba ahadukum, apabila salah seorang kalian menguap, fal yaqdim, maknanya adalah yamna wa yumsik, sebagaimana sunnah demikian, menghalangi dan menahan. Maka hendaknya dia menahan mastata'a, semampu dia. Rawi Muslim, meriwayatkan Imam Muslim wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa zada, dan menambahkan fi shalah, ini ketika salat. Wal alam juga demikian di luar salat juga. Ya, di luar salat juga demikian. Untuk menahan. Untuk tidak kemudian mengatakan ha atau semisal itu dengan apa? Dengan lapangan, ya, tapi untuk kemudian ditutupi. Semua Imam Sanani, ya, at-tasawuf minasyaiton. Kenapa? Li'annahu yasduru 'anil imtila' wal kasal. Ya, bisa ditulis kenapa tasawuf itu dari syaitan, menguap ini dari syaitan, karena dia itu muncul dari imtila', penuh. Ini kenyang sekali. Wal kasal, dan malas. Ya, ini menguap seperti ini muncul dari apa? Dari kekenyangan perutnya itu. Demikian juga malas. Wa huma mimma yuhibbu syaitan, dan keduanya itu termasuk yang dicintai oleh syaitan. Malas, demikian juga kenyang, sampai seperti itu. Maka ini adalah muncul dari yang disukai dari syaitan, muncul dari syaitan, yaitu maka tasawuf minhu, maka seakan-akan tasawuf itu dari syaitan. Demikian juga dalam riwayat yang lain. Fa inna ma dzalika minasyaiton, menguap seperti itu, seperti itu, maka sungguhnya dia itu dari syaitan. Yadhaku minhu, tertawa darinya. Syaitan tertawa ketika kita menguap seperti itu, tidak ditutup dengan tangan umpamanya, maka syaitan apa? Tertawa. Wa qul hadza mimma yunafi khusyuk, sebagaimana sunnah ini semua adalah meniadakan sifat khusyuk. Wa yanbaghi ayatu ayadahu ala fihi, dan sebenarnya dia meletakkan tangannya di mulutnya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, idza tasa'aba ahadukum falyadu yadahu ala fihi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini. Apabila menguap salah seorang kalian, maka hendaknya meletakkan tangannya di atas mulutnya. Ya itu. Ya. Ya itu tangan sudah, jangan cari yang lain ya.
buku letakkan di mulut, enggak, tangan. Hadisnya cuma tangan, letakkan tangan, itu apa? Telapak tangan itu. Baina syaitan yadkhulu ma'a tasawuf, karena sesungguhnya syaitan itu masuk bersama dengan orang yang menguap, dengan uapan itu tadi. Itu. Lafadznya menguap ya. Kayak itu. Di sini ada juga beberapa permasalahan yang kita ingin bahas juga. Walaupun di Tawdil Ahkam disebutkan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan khusyuk yang Ibnu Hajar tidak memasukkan hadisnya. Disebutkan tentang masalah ya farqa'ah. Farqa'ah itu apa? Seseorang ketika sholat kemudian membunyikan jari jemari tangan ini. Letak, seperti itu. Disebutkan itu ada hadis, ya bisa ditulis. Siapa yang mensahihkan? Ya. Oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di Musannaf dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas. Syu'bah Maula Ibnu Abbas ini beliau mengatakan, "Sholaitu ila jambi Ibnu Abbas." Aku salat di samping Ibnu Abbas. Fa faqatu asabi'i, maka aku membunyikan jari jemariku, mengkeletak istilahnya, jari jemariku. Falamma qadaytu shalah, falamma qadaytu shalah, ketika aku selesai salat, qala, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "La umma lalak," kamu tidak punya ibu. Ini istilah orang bahasa Arab, istilah orang Arab. Ya, taqa'a asabi'uk, engkau membunyikan jari jemarimu, wa anta fi shalah, dan engkau dalam keadaan salat. Jadi di sini diperingatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memperingatkan tabi'in ini. Kamu sedang sholat, kamu bunyikan jari jemari. Saya belum menyebutkan farqa'atil asabi' la tubtilu shalah, yang mengkeletak atau membunyikan jari jemari itu tidak membatalkan sholat. Walakin farqa'atul asabi' minal abas, tapi membunyikan jari ini termasuk abas, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia. Termasuk taswis juga, membuat tidak konsentrasi sampingnya juga kan gitu. Kadang juga ya ini apa itu kepala itu ini geser kanan geser kiri itu letak kadang kan pegal dan sebagainya, untuk dihindari perbuatan seperti ini ya. Juga dibicarakan tentang masalah bagaimana itu at-tarawuh fi shalah, yaitu apa, seorang kalau sholat khususnya kalau sholat sendiri itu kadang diangkat kaki kanan kemudian yang kiri, biasanya kalau banyak masalah itu nanti bersender ke kanan, kaki yang kanan bersender ke kiri gitu. Apalagi kalau sholatnya panjang, sholat tarawih nanti geser kanan geser kiri, tidak bisa tegak diam, itu tidak bisa. Bagaimana ini masalah ini? Yang benar adalah apa? Itu adalah makruh, karahu wa ta' wa nakhai dan sebagainya. Imam Malik dan sebagainya, makruh hukumnya. Menggerak-gerakkan kaki untuk kanan dan kiri, menyandar kanan menyandar kiri, ya itu. Kemudian juga disebutkan kecuali ya dalam perkara yang sangat menyedihkan, umpamanya dia tertimpa perkara yang sangat menyedihkan, ya gom syadid, sedih yang sangat, al-amru syadid, perkara yang sangat, sebagian mengatakan tidak bisa dia sholatnya khusyuk, umpamanya ya sudah, kalau tidak bisa ya sudah, seperti itu dimaafkan loh. Tapi secara asalnya adalah makruh. Kemudian juga disebutkan at-tafriz bainal qadamain, ketika sholat hendaknya apa? Jangan ditempelkan, tapi ditafriz. Ya, ini kaki kanan dan kiri itu dibuat jarak. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah beberapa asar seperti Ibnu Umar, la yufarid bainal qadamain, beliau tidak membentangkan sekali dan tidak yamassu ihdahuma bil ukhra, tidak menempelkan. Walakin bainadir, tapi di antara itu. Jadi jangan terlalu panjang sekali kakinya itu, kanan dan kiri panjang sekali, ingin menghabiskan soft, tidak boleh. Juga jangan ditempel. Ada juga itu tempel kakinya itu. Ya, kaki kanan dan kiri ditempel. Ya, seperti ini tidak boleh. Ya, tidak. Wala demikian. Dulu para sahabat tidak melakukannya. Sebab asar juga di sini. Ya, samaniyah asyara, 18 dari para sahabat tidak ada melakukan seperti ini. Disebutkan dari Tawdil Ahkam ada beberapa hal yang luput di situ Ibnu Hajar rahimahullah disebutkan, yaitu apa? Niat. Salah satu yang sangat berpengaruh di dalam khusyuk adalah niat. Bisa ditulis. Yang beliau mengatakan ahmal al-muallif dzikra niyah. Ya, tidak menyebutkan Ibnu Hajar penyebutan niat. Wa ya ihda syurut shalah, salah satu syarat salat.
Ya itu. Ya, hendaknya gitu. Niat. Juga yang mau membantu dalam hal apa? Khusyuk juga. Atau kalau dimasukkan di dalam apa? Di dalam syarat-syarat sholat, ya ini niat. Kemudian juga disebutkan juga tentang berwudu. Ya itu. Misalnya demikian di sini. Ulang-ulang 3 sudah ide